Selamat pagi pemirsa. Sejak menetapkan Harun Masiku sebagai buron pada tahun 2020, KPK terus mengobrol janji akan menangkap terduga korupsi itu. Janji itu terus dijaga selama 4 tahun. Bahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan penuh percaya diri mengatakan pihaknya sudah mengetahui lokasi persembunyian kader PDIP itu. Pertanyaan di benak publik, apa yang membuat KPK tidak kunjung menangkap terduga koruptor itu? Siapa yang berada di belakang Masiku hingga KPK tidak bisa menuntaskan kasus sesederhana itu? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 13 Juni 2024 dengan tema Janji Melulu, Tangkap Masiku. Bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Tidak perlu ditangkap siapa-siapa ya, karena namanya Ade Alawi bukan Harun Masiku. Kita bicara lagi soal Harun Masiku dan yang menarik adalah timing ya. Yeah. Dulu-dulu kita sudah sering membicarakan ini, tapi kemudian belakangan jadi mengemuka lagi. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia tuh pagi ini. Soal janji itu yang mengantarkan kita ke editorial, pemirsa, pada pagi ini. Editorial menulis terkait dengan janji melulu, tangkap Masiku. Ini kalau anak-anak muda sekarang bilang ada istilah PHP, pemberi harapan palsu katanya. Nah, kali ini apakah kemudian harapan itu palsu atau harapan itu akan terwujud sampai ada kata-kata loh, 1 pekan akan ditangkap. Bagaimana, Kang Ade? Ya, kasus buron Harun Masiku ini luar biasa ya. Saya melihatnya mungkin levelnya extraordinary ya. Karena betapa sulitnya menangkap seorang Harun Masiku. Karena kalau secara kapital ya Nazarudin yang dulu pernah buron ke Kolombia itu lebih besar dananya. Oh iya. Tapi kan selama 3 bulan kemudian bisa diambil gitu. Dapat ya? Dapat gitu. Dijemput dari negara itu Dijemput dari negara pakai pesawat terus kan luar biasa gitu. Nah, tetapi seorang Harun Masiku dalam kasusnya ini kan suap ya. Suap PAW pergantian antara waktu dan suapnya kepada salah seorang komisioner KPU dan Bawaslu. Sudah dihukum ya? Nah, sudah dihukum. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat ya secara makro bahwa demokrasi di tanah air ini bisa dibeli. Jadi anggota KPU, kemudian oknum anggota KPU, oknum Bawaslu ini bisa dibeli untuk bagaimana posisi di DPR bisa diraih. Nah, ini itu catatan potret buram demokrasi kita. Jadi harus menjadi perhatian bersama ya. Nah, terkait dengan Harun Masiku ini juga sangat aneh ya. Jadi pernyataan wakil ketua pemberantasan korupsi ya, wakil ketua KPK Alexander Marwata di depan Komisi 3 DPR, beliau menyatakan bahwa pihaknya sudah mengendus, sudah tahu posisi Harun Masiku di mana berada. Keren. Dan sebentar lagi dalam sepekan lagi akan ditangkap. Tetapi pernyataan Alexander Marwata di DPR hanya berusia 1 hari. Besoknya di depan wartawan dia mengatakan bahwa maksud saya bukan begitu. Maksudnya jadi bagaimana? Jadi maksudnya adalah bahwa itu adalah harapan, bukan janji, bukan tekad. Harapannya adalah dalam 1 pekan. Dalam 1 pekan. Tapi bisa tersebut ya 1 pekan begitu ya? Makanya. Itu harapan yang sangat konkret itu. Betul. Nah, ini luar biasa ya keanehan-keanehan dari kasus Harun Masiku. Dan kepada wartawan kemarin beliau mengatakan bahwa kami sampai saat ini belum tahu persis di mana posisi Harun Masiku. Nah, kalau kita tarik ke belakang memang kasus Harun Masiku ini luar biasa ya, banyak keanehan-keanehan. Perburuan Harun Masiku ini kan mentok ya di salah satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh institusi penegak hukum. Dan ketika Harun Masiku di situ dalam tanda petik melakukan mencari perlindungan di situ, kemudian sejumlah anggota penyidik KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan, kemudian mereka malah dikepung di situ. Dikepung di situ, kemudian diintimidasi, diinterogasi, malah dites urin. Akhirnya kemudian Harun Masiku lolos dari institusi tersebut. Pertanyaan besarnya adalah ada 2, Kang. Dulu kan Nazarudin ditangkap di Kolombia oleh institusi apa ya? KPK atau Polri? KPK dan Polri. KPK dan Polri ya? Oh, bersama-sama? Nah, kali ini kan KPK saja yang mau menangkap. Mungkin harus minta bantuan Polri. Mungkin. Harus. Sebenarnya kalau soal bantuan sudah ada pernyataan tegas dari Kapolri. Pertanyaan kedua adalah, kok sekarang akhirnya mau ditangkap, bisa ditangkap, dulu-dulu kemana saja? Kita harus bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 13 Juni 2024, Janji Melulu, Tangkap Masiku.
janji melulu, tangkap Masiku. Sejak menetapkan Harun Masiku sebagai buron pada 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengobrol janji akan menangkap terduga korupsi itu. Janji itu terus dijaga selama 4 tahun ini, bahkan hingga Selasa 16 Juni oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan Komisi 3 DPR. Dengan penuh percaya diri, Alexander mengatakan pihaknya sudah mengetahui lokasi persembunyian kader PDIP tersebut. Dengan yakinnya pula, ia memberi harapan terduga koruptor itu dapat ditangkap dalam sepekan ini. Keyakinan itu keluar dari mulutnya setelah penyidik KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Luar biasa energi yang dikeluarkan KPK untuk memelihara janji selama 4 tahun itu. Selain dipakai untuk mencari Harun Masiku, energi KPK juga terkuras untuk menghadapi cibiran masyarakat karena tak kunjung menangkap terduga koruptor yang sejatinya bukan kelas kakap itu. Apa boleh buat, itu sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambil KPK sendiri, yakni mengobrol janji ketimbang bukti. Kasus yang menjerat Harun Masiku sebenarnya terbilang sederhana. Enggak rumit-rumit amat. Harun diduga menyuap anggota KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, agar menjadi anggota DPR lewat proses pergantian antar waktu. Dalam putusan PN Tipikor Jakarta pada 2020 silam, Wahyu terbukti menerima $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah untuk melancarkan Harun Masiku melenggang ke Senayan. Divonis 6 tahun penjara, kini Wahyu telah keluar dari Hotel Prodeo pada Oktober 2023. Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih berkeliaran entah di mana. Mungkin hanya KPK yang sudah mengendus posisinya. Keseriusan KPK menangkap Harun sudah dipertanyakan masyarakat sejak tahun 2020. Apalagi surat penangkapannya baru diteken pada November 2023 oleh Ketua KPK yang saat itu dijabat Firly Bahuri. Itu belum ditambah dengan penonaktifan tim penyidik kasus Harun Masiku karena dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pertanyaan di benak publik, apa yang membuat KPK tak kunjung menangkap terduga koruptor itu? Siapa yang berada di belakang Harun Masiku hingga KPK tak bisa menuntaskan kasus sederhana itu? Jika menilai kemampuan KPK, tak ada yang meragukan betapa dikdayanya lembaga anti rasuah itu menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pada 2011 silam. KPK hanya butuh waktu 3 bulan untuk menangkap Nazarudin yang sempat mengembara ke Singapura dan daratan Kolombia. Namun, untuk Harun Masiku sudah 4 tahun buronan itu tak diketahui rimbanya. Rasanya teramat meremehkan jika kita menyebut penyidik KPK sekarang tak sehebat dulu. Dengan kemampuan teknis penyidik yang amat mumpuni itu, tinggal kemauan pimpinan KPK apakah mereka mau menangkap Harun Masiku atau tidak. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK mestinya bebas dari pengaruh kekuatan politik. Tak peduli dengan sebuah partai yang berkuasa atau tidak di pemerintahan. KPK mestinya berdiri sebagai penegak hukum untuk tercapainya keadilan. Pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto diharapkan dapat memberi harapan baru dalam kasus tersebut, sebagaimana harapan yang telah diumbar Alexander Marwata. Pemeriksaan itu akan membuat kasus yang sekali lagi sangat sederhana itu makin terang benderang. Di tengah keraguan, kita mesti tetap optimistis KPK tetap dapat memenuhi janjinya. Semangat optimistis itu harus dijaga untuk menjadikan KPK kembali bernyali seperti dulu. Karena itu, stop mengumbar janji Pak Alex. Menebar 1-2 bukti jauh lebih berarti ketimbang 1000 janji. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan bertanya dulu Kang Ade sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, Mas Kurnia, kalau saya terus terang tidak terlalu berharap atau tidak terlalu yakin bahwa Harun Masiku akan segera tertangkap, karena sudah berkali-kali terjadi mau ditangkap lepas, mau ditangkap lepas. Kalau menurut Anda saat ini, apakah janji untuk menangkap Masiku yang tadinya sempat disebut dalam 1 pekan kemudian diralat, itu benar-benar janji yang akan terpenuhi, atau yang menyatakan janji itu dia PHP juga, pemberi harapan palsu? Bagaimana Mas Kurnia? Iya Bang Leo, bagi saya selama 4 tahun kebelakang KPK itu tidak mau meringkus Harun Masiku. Mereka selalu berkelit dengan segala macam argumentasi yang sebenarnya terlihat sekali bahwa KPK adalah bagian yang ingin melindungi Harun Masiku. Bang Leo, kasus Harun Masiku ini adalah buron yang terlama KPK tidak bisa meringkusnya. Lebih dari 4 tahun. Orang ini kabur dan KPK tidak tahu keberadaannya ada di mana. Maka dari itu kami berharap tahun 2024 ini sebelum pimpinan KPK purna tugas Desember mendatang, Harun Masiku beserta elit di balik Harun Masiku juga dapat diproses hukum oleh KPK. Jadi Mas Kurnia percaya bahwa Harun Masiku ini masih ada ya? Karena kan sempat sering terdengar ya mengatakan Harun Masiku sudah tidak ada begitu di dunia ini, katanya begitu loh. Bagaimana Mas Kurnia? Iya, kalau kita mengacu pada ucapan dari pimpinan atau struktural KPK, 1 minggu ke depan Harun Masiku akan diringkus. Berarti itu menandakan Harun Masiku ada di sekitaran Indonesia atau bahkan ada di sekitaran gedung KPK. Waduh. Nah, dengan kemampuan SDM dan juga alat KPK, tentu kita tidak ragu lagi KPK untuk bisa meringkusnya. Nah, maka dari itu ketika tadi saya sampaikan yang jadi problem adalah bukan tidak mampu mereka, tapi tidak mau. Bang Leo, ada dua konstruksi kasus yang juga harus diungkap oleh KPK. Yang pertama, tentu pihak-pihak yang mengetahui membantu pelarian Harun Masiku, mengetahui dan tidak melaporkan kepada KPK, ada ancaman pidana obstruction of justice. Kemudian yang kedua, Bang Leo, yang menjadi menarik diskursus publik saat ini adalah ceritanya kan Harun Masiku ini disinyalir menyuap Wahyu Setiawan sebesar 900-an juta. Maka pertanyaan krusialnya adalah apakah uang itu adalah uang pribadi Harun Masiku atau ada yang mensponsorinya? Ini yang penting harus digali oleh KPK agar konstruksi hukumnya bisa lebih utuh. Demikian, Pak Ayu. Mas Kurnia, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Pertanyaannya tadi Mas Kurnia kan mengatakan dalam 4 tahun kurang lebih KPK tidak mau, bukan tidak mampu ya, tidak mau menangkap Masiku. Lalu kenapa setelah 4 tahun KPK kelihatannya jadi mau menangkap Harun Masiku? Apakah karena ada perbedaan di tahun 2020 dan 2024 terkait orang kuat yang mungkin melindungi Harun Masiku, disebut-sebut seperti itu? Atau apa alasannya kemudian kenapa KPK sekarang jadi mau, 4 tahun yang lalu menurut Mas Kurnia tidak mau menangkap Masiku? Dulu Bang Leo, kami sempat mengatakan selama Firly Bahuri menjabat sebagai ketua KPK tidak mungkin Harun Masiku tertangkap. Nah, tadi kan Bang Leo mengatakan apa perbedaannya? Tahun 2020 Firly Bahuri masih menjadi ketua KPK, di tahun 2024 berbeda konstelasinya. Saat ini PLT ketua KPK ada Pak Nawawi Pomolango. Bisa jadi karena ada perubahan komposisi itu menggerakkan struktural KPK untuk serius
meringkus Harun Masiku. Sekalipun Bang Leo, kami juga turut mengkritik pernyataan Pak Alexander yang mengatakan minggu depan akan tertangkap. Itu kan seperti memberi sinyal kepada Harun Masiku. Itu juga yang menjadi gitu ya. problem pernyataan dari Pak Alexander Marwata. Ya, yang saya ingat sih dulu KPK dulu ya, itu jarang itu bicara-bicara. Biasanya bicara itu setelah ditangkap. Nah itu baru kemudian dijelaskan kenapa ditangkap. Tapi sebelum menangkap biasanya sih silent. Biasanya begitu ya Mas Kurnia ya? Iya, bahkan pada era saat ini Bang Leo pernah kejadian KPK mengatakan misalnya ini akhir pekan, mereka mengatakan di publik hari Senin kami akan melakukan penggeledahan. Itu sempat ada seperti itu Bang Leo. Iya pernah. Jadi untuk apa diumumkan? Ini kan proses penegakan hukum yang silent operation gitu. Iya agak aneh tuh ya. Tapi kita harap bahwa kali ini jangan hanya janji lah ya. Namanya masyarakat kan mau percaya kepada penegak hukum termasuk KPK, tidak mau hanya mendengar janji ya, tapi mau melihat bukti. Begitu ya Mas Kurnia? Betul, jangan hanya omon-omon saja Bang Leo. Baik, kita tunggu berarti jangan-jangan akhir pekan ini atau mungkin besok jangan-jangan Harun Masiku sudah tertangkap. Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadana sudah berdiskusi dengan kami. Selamat pagi Mas Kurnia. Pertanyaannya itu Kang Ade, kalau saya tadi baca-baca lagi cerita Nazarudin di Kolombia itu yang nangkap Interpol. Ya memang kerjasama juga salah satunya dengan KPK, tapi yang menangkap polisi kan. Nah mungkin Harun Masiku supaya bisa ditangkap sekarang, KPK harus kerjasama juga dengan polisi. Siapa tahu ya, bagaimana tuh Kang Ade? Menurut saya memang harus ada sinergi ya antara KPK dan Polri. Dan sinergi ini harus diwujudkan secara nyata ya, tidak hanya di level pimpinan ya. Sinergi, tapi faktanya tidak. Dan bukti tidak ada sinergi itu bisa kita lihat misalnya Agustus 2023 tahun lalu. Salah satu pejabat di kepolisian, yaitu Irjen Krisnamurti, beliau mengatakan bahwa Krisnamurti ada di dalam negeri. Harun Masiku? Harun Masiku maksudnya. Yang bicara Krisnamurti. Krisnamurti mengatakan bahwa Harun Masiku ada di dalam negeri. Padahal ketika itu pada bulan yang sama, KPK mengatakan sebelumnya Harun Masiku diduga ada di luar negeri. Nah ini kan membuktikan bahwa terjadi kesimpang siuran informasi ya dari dua lembaga penegak hukum. Kurang ngopi bareng itu. Nah saya kira itu kurang ngopi bareng. Ini tidak boleh lagi tidak boleh hal ini terjadi. Dan keanehan lain misalnya dari awal-awal memang kasus Harun Masiku ini buron Harun Masiku ini bernuansa politik yang tinggi ya. Dan semua lembaga kelihatan kerepotan juga menghadapi Harun Masiku ini. Misalnya di imigrasi. Ini imigrasi jelas informasi yang didapatkan dari istrinya Harun Masiku ketika itu suaminya sudah pulang ke luar negeri. Dari tapi luar pejabat negeri. imigrasi sudah kembali ke luar negeri. Sudah kembali ke tanah air. Sudah kembali tanah air. Sudah kembali ke tanah air. Sempat keluar terus kembali lagi. Masuk lagi. Nah, ketika ini dikonfirmasi ke pejabat imigrasi, sang pejabat mengatakan bahwa tidak ada informasi itu, tidak ada di data perlintasan. Tapi begitu kemudian terbuka berdasarkan kamera pengawas bandar dan sebagainya, diketahui memang Harun Masiku ketika sehari sebelumnya ke luar negeri kemudian balik lagi, itu kemudian dinyatakan bahwa ada keterlambatan informasi dalam sistem di imigrasi. Agak delay. Ini kan agak delay. Ini kan aneh bin ajaib. Artinya bahwa kasus Harun Masiku ini kasus yang menurut saya luar biasa. Jadi para pihak baik yang terlibat dalam tanda petik memberikan perlindungan ya, seperti itu. Ini kalau memang yang disebut Mas Kurnia tadi memang benar gitu ya, yang diduga bahwa 4 tahun yang lalu KPK tidak mau menangkap Masiku dan sekarang jadi mau. Kan kita harus melihat perubahan 2020 dan 2024. Tadi Mas Kurnia mengatakan waktu itu Ketua KPK-nya Pak Firly Bahuri, sekarang Pak Nawawi Pomolango. Ini berarti benar-benar hanya internal KPK nih ya, yang sama sekali bisa berubah dari tidak mau, akhirnya jadi mau menangkap Masiku, atau jangan-jangan di luar KPK juga sebenarnya lah yang mengarahkan. Sebenarnya KPK memiliki SOP ya, SOP yang tinggi, kemudian juga kode etik yang tinggi ya. Jadi hal-hal di luar tupoksinya itu harusnya KPK tidak menghiraukan. Abaikan saja. Abaikan saja. Dan saya melihat bahwa saya menduga era KPK, apalagi ini menjadi legasi terakhir saya kira ya, salah satu legasi yang harus ditunjukkan kepada publik ya. Harun Masiku harus ditangkap dan di bawah Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK beliau harus menunjukkan bagaimana integritasnya sebagai seorang pimpinan KPK. Jadi saya kira ini tinggal menunggu waktu.
Tetapi pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwati di DPR, di Komisi 3 DPR ketika rapat dengar pendapat, itu menunjukkan bahwa tidak mewujudkan beliau sebagai seorang pimpinan KPK. Harusnya informasi yang disampaikan KPK tidak main-main, harus akurat. Tidak boleh kemudian besoknya diralat lagi di luar DPR. Cepat. Ini kan sama juga melecehkan anggota DPR. Kalau toh katakanlah beliau tahu, kemudian ada pertanyaan dari DPR, dari Komisi 3 DPR, sampaikan saja. Kami sudah mengetahuinya, namun di mana itu menjadi strategi penyelidikan kami. Harusnya bisa sampai seperti itu. Tidak boleh ada tenggat waktu seperti itu. Kan itu tadi yang disebut juga Mas Kurnia ya, bahwa jangan-jangan pernyataan Pak Alex Marwata itu justru sebaliknya begitu. Maksudnya memberikan sinyal kepada Harun Masiku, gitu ya? Hati-hati bro, kita sudah mau nangkap dirimu begitu kan. Apa bisa begitu, atau itu saya atau kami saja atau kita saja yang terlalu berpikir ada konspirasi, Kang Ade? Ya kalau kita lihat dari perjalanannya, betapa sulitnya menangkap Harun Masiku meskipun sudah di depan mata. Ini kan kemudian tidak bisa ditangkap ketika itu kan. Betul. Dia ngumpet di Jakarta Selatan tuh ya? Jakarta Selatan. Di Blok M. Dan itu tampaknya kemudian malah penyidik KPK diinterogasi kan, diintimidasi. Nah kemudian beberapa keanehan-keanehan. Jadi ini memang kasus Harun Masiku ini kemudian belakangan saya melihat bahwa terkesan ya menjadi alat bargaining politik ya pihak tertentu. Jadi ini kita harapkan KPK steril ya dari hal hanya bersifatnya politik. KPK bekerja saja menurut saya sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana menjaga marwah lembaga, bagaimana menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tapi kan KPK berdasarkan undang-undang yang terbaru bukan lagi netral, bukan lagi independen, Kang Ade. Dia kan menjadi bagian dari eksekutif. Artinya kalau Kang Ade adalah pimpinan eksekutif, saya pasukan, apa yang dikatakan Kang Ade, saya harus nurut. Walaupun mungkin bukan itu yang sesungguhnya saya harus lakukan. Itu bagaimana? Ya, itu memang menjadi salah satu faktor ya. Bagaimana KPK nuansanya berbeda ya. Ketika dulu sebelum revisi Undang-Undang KPK tahun 2009, di luar independen ya, sekarang menjadi eksekutif. Ini memang nuansanya berbeda ya. Jadi terkesan memang pelemahan-pelemahan itu bersifat sistematis ya. Nah tetapi ini lagi-lagi menurut saya adalah pimpinan KPK yang sekarang ini harus menyadari bahwa publik berharap Harun Masiku ini harus segera ditangkap. Ya, jadi nggak boleh berpikir politik-politikan. Karena bagaimanapun juga ini seperti yang dikatakan oleh peneliti ICW tadi itu Mas Kurnia, ini adalah kasus buron paling lama di KPK. Ini memalukan. Dan ini menambah buruk ya potret kinerja KPK saat ini. Jangan-jangan ya, saya berharap saya salah Mas Kang Ade. Jangan-jangan KPK tidak peduli lagi dengan apakah rakyat masih percaya. Apakah masyarakat masih percaya dengan janji terakhir ini untuk menangkap Masiku? Tidak peduli. Yang penting saya keluarkan dulu statement itu untuk menunjukkan kepada semua, khususnya DPR yang tempat rapat itu, bahwa kami ini sungguh-sungguh bekerja. Walaupun hasilnya kan ditentukan oleh Tuhan juga. Katanya kan begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, saya kira tekad harus disampaikan memang ya kepada DPR ya sebagai lembaga pengawas ya. Tetapi terkait dengan tempat, kemudian juga terkait dengan tenggat waktu, itu dalam konteks strategi penyelidikan, strategi perburuan buron ini tidak boleh disampaikan. Ini sangat-sangat tidak taktis ya. Apalagi kemudian diralat sehari setelah itu. Betul. Ini kan sangat-sangat memalukan. Itu mirip dengan zaman dulu ada yang mengatakan dengan segala hormat kepada rekan-rekan Intel, tapi ada istilah Intel Melayu. Intel Melayu ya. Yang kemana-mana selalu bilang, saya ini Intel loh. Padahal Intel itu kan harus rahasia, kerjanya harus senyap. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini kita akan Kang Ade mendengarkan juga pendapat dari para pemirsa Metro TV terkait dengan janji untuk menangkap Masiko. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Ade. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Kita bisa segera melihat Harun Masiko tertangkap, tidak Anda percaya atau tidak percaya Pak John? Begini, Bung Leo. Ya, saya catat ini ya, janji KPK untuk menangkap Harun Masiko ini kalau nggak salah dari 2020 itu ada 9 kali. Ya, dengan yang kemarin. Dengan Pak Alek Marwata itu ya. 9 kali ya. Ada kemarin yang ketua ini, ketua KPK yang sekarang nih, Pak Pemanglango ini juga kemarin setelah dilantik jadi ketua, dia bilang dia seminggu lagi nangkap Harun Masiko juga, nggak salah. Ya? Jadi ini seharusnya kemarin DPR RI itu harus membuat apa? Ada pernyataan nggak? Alek Marwata itu kan bukan main-main kemarin. Apa di Komisi 3 itu. Harusnya anggota DPR Komisi 3 itu harus jeli juga, Bung Leo. Jangan semolongo gitu aja. Ya, bikin pernyataan. Seminggu kau nggak bisa tertangkap. Kau yang ditangkap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi jangan cuma melulu gitu. Dan lagi ini memang salah besar, Bung Leo. Ada pula seorang petinggi KPK bilang seminggu lagi, enggak. Itu betul kata Bang Ade tadi, ngasih sinyal. Ya, kalau DPO itu sekelas polisi di polsek aja, kalau nak nangkap orang itu, dia kadang kalau kita tahu ada menangkap, begini kan dia apa dia sama kita, telunjuk dia kan. Maksud, jangan ngomong gitu dia kan. Ini masa dia sekelas Harun Masiko 4 tahun kita buron. Memang Harun Masiko ini tidak begitu. Kalau bagi saya nggak ada apa-apanya orang ini. Cuma ini kan dibesar-besarkan aja sebenarnya. Kalau nak nangkap datang kemarin ditangkap ini. Ya? Cuma ini ya biasalah ya. Kita semua orang juga tahu kok, Bung Leo, Indonesia. Ya? Orang juga masyarakat juga nggak begitu peduli sangat kok dengan Harun Masiko ini. Siapa sih Harun Masiko? Cuma KPK-nya ini yang tidak betul sebenarnya. Nak janji aja nak nangkap. Kalau yang ini pertanyaan terakhir Pak John, yang janji terakhir Pak John percaya nggak kurang lebih 1 pekan Harun Masiko akan tertangkap, Pak? Gini, Bung Leo, saya akan bikin janji juga ya. Saya bikin apa juga. Kalau ketangkap sama Alek Marwata nih seminggu nih, siap puasa ya. 2 hari siap puasa. Ya? Puasa saya 2 hari. Ya? Baik. Ya, betul. Oke. Nggak akan ada itu, yakin sih saya. Baik, karena puasa itu baik juga untuk kesehatan. Kita harap supaya Harun Masiko tertangkap dan Pak John bisa semakin sehat dengan puasa 2 hari katanya. Terima kasih Pak John Veto di Batam. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi Pak Edward. Jadi kasus Harun Masiko ini bikin gonjang-ganjing di Indonesia. 4 tahun masanya. Sebenarnya kasus Harun Masiko ini nggak terlalu hebat lah, cuma untuk pergantian antar waktu anggota DPR, cuma menyangkut korupsi karena ada suap. Wahyu Setiawan sudah tertangkap. Selama ini bukan nggak bisa ditangkap, memang KPK nggak mau nangkap. Halo, Pak Edward. Pak Edward di Curup, Bengkulu, halo. Kelihatannya terputus. Jangan-jangan bukan karena disadap ya, bukan ya. Tapi kita nanti mungkin akan coba hubungi lagi. Kita akan beralih dulu ke pemirsa Metro TV berikut. Ada di Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo dan Pak Ade. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya, kalau diberitahukan dulu ada target untuk nangkap buron itu, mustahil akan ditangkap. Oh, malah begitu ya? mungkin Mustahil. pemberitahuan itu mustahil. Lah kok nangkap diberitahu kan
lari-lari kau, cepat-cepat lari kau, aku tangkap, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi ini kerja bikin ketawa dan bikin kesal, Pak Leo. Atau jangan-jangan Pak Ramadan, jangan-jangan itu adalah strategi dari KPK yang mungkin, ini saya menduga-duga ya, sudah tahu kurang lebih di satu wilayah, tapi persisnya belum tahu di mana, sengaja dikatakan begitu supaya kemudian Harun Masiku bergerak, di situ dia baru bisa ditangkap. Kan bisa begitu juga Pak Ramadan, bagaimana Pak? Iya, pas itu Pak Leo. Jadi saya mau nangkap si A di tempat tertentu, kamu saya tangkap. Belum memberitahuan, saya masih jauh, larilah dia ke sana, kemana? Bisa juga. Kalau mau nangkap ya jangan beritahu, tangkap saja, bawa ke KPK, ya selesai. Oke. Jadi melihat ini semakin hari seperti kerja KPK ini, kalau mohon maaf saya ngatakan seperti ekor tikus, makin ke ujung makin kecil, makin ke ujung makin kecil, kepercayaan masyarakat makin lama makin menurun. Yang kedua, Harun Masiku ini memang orang aneh Pak Leo, orang aneh. Kalau ini ketangkap, kerjanya sebuah partai politik besar itu terbongkar. Karena kasus nomor 5 mau pengganti PAW nomor 2, nomor 2-nya perempuan. Saya persis tahu tentang kasus ini. Kalau Harun Masikunya ditangkap, terbongkarlah permainan partai politik untuk mendudukkan seseorang di DPR itu. Jadi memprihatinkan betul. Jadi kalau Harun Masiku tertangkap, luar biasa Pak Alex. Baik. Tapi saya meyakini tidak mungkin tertangkap karena sudah diberitahukan. Terima kasih Metro. Selamat bekerja Pak Alex. Semoga janjinya terkabul. Baik. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk harapan Anda dan pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kita akan coba hubungi lagi Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Tadi terputus, mohon maaf tadi terputus. Ya. Tadi saya sempat pikir jangan-jangan listrik di tempat Bapak karena Bapak di Sumatera mati lagi. Ternyata tidak ya Pak Edward ya? Tidak. Jadi begini, Pak. Saya melihat kalau Harun Masikunya kan nggak ada apa-apa lah, sekedar korupsi 600 juta nyuap Wahyu Setiawan. Tapi di belakang ini dia tidak mungkin bisa masuk ke DPR itu cuma karena Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan di KPU cuma memberikan fasilitas saja, tapi yang mendukungnya di belakang ini yang dikhawatirkan. Misalnya Harun Masiku ini, tapi setelah PDIP sekarang ya agak membalelo, ya kayaknya ini pasti insya Allah tertangkap ini mudah. Soalnya kan tidak ada lah alat yang nggak bisa mendeteksi di mana-mana. PDIP dia tahu juga. Maksud Pak Edward berarti kasus ini sangat kental dengan nuansa politis begitu Pak Edward? Saya orang awam dan di pelosok. Saya bisa membaca hal yang demikian. Menurut saya mudah-mudahan ini benar nantinya. Mudah-mudahan benar. Setelah sekjen PDIP ini diperiksa, ini mulai terungkap sedikit-sedikit, apalagi kalau Harun Masikunya tertangkap. Ini pasti ada orang yang di belakang. Tidak mungkin lah dari nomor urut yang jauh bisa menggantikan. Saya kasihan wanita yang di Palembang itu. Dia sudah capek-capek, tapi nggak dihargai oleh PDIP. PDIP tunggu masanya. Iya, Pak Edward, kalau nanti kemudian ternyata sampai katakanlah bulan depan begitu ya, karena lewat sepekan, Harun Masiku tidak tertangkap juga, bagaimana Pak Edward? Pak Alex Wermarta, saya minta mereka itu sudah tahu lah, seperti dulu, saya tadi kan sudah diomongin bahwa tidak ada yang tidak bisa dideteksi sekarang. Dia punya HP, dia punya apa, itu semua deteksi bisa. Tinggal mau atau tidak mau. Selama ini tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau ditangkap. Kalau selama ini. Mudah-mudahan ini akan membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat kepada KPK. Mudah-mudahan KPK itu betul-betul menjadi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang korupsinya merajalela. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat para pemirsa Kang Ade, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi pagi ini. Kang Ade, kalau saya melihat dari 3 pemirsa, benang merahnya mereka ragu ya dengan apakah kemudian Harun Masiku tertangkap. Dan lalu kalau saya melihat keterangan apa sih yang namanya operasi tangkap tangan, itu melalui sebuah operasi rahasia
silent operation. Ya kalau sudah diomongin dulu, tadi jangan-jangan kata pemirsa justru kasih sinyal supaya kabur. Bagaimana? Ya. Saya ingin menyampaikan satu pepatah ya, ini pepatah dari nenek moyang. Ini dari pernyataan dari Pak John, dari Pak Edward dan Pak Ramadan. Yeah. Bisa disimpulkan bahwa ada pepatah yang saya kira harus kita pegang ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana? Ya. Ketika KPK memiliki kemauan, maka jalan akan terbuka. Dan masyarakat juga pasti akan mendukung penangkapan itu. Yeah. Kemudian juga sinergi dengan Polri juga harus ditingkatkan. Karena kalau kita lihat dari bagaimana sumber daya resources yang ada di KPK itu luar biasa. Baik itu sumber daya manusia. Di KPK ya? Mereka luar biasa. Mampu melakukan perburuan-perburuan yang sulit. Teknologinya juga tercanggih mungkin ya. Penyadapan dan segala hal juga ya. Dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tetapi ini tidak ada kemauan. Tetapi saya yakin bahwa konstelasi politik sudah berubah ya. Dan Harun Masiku, feeling saya, ini feeling ya. Karena dari awal memang kasus Harun Masiku ini bernuansa politik dan sekarang konstelasi politik sudah berubah, maka Harun Masiku akan ditangkap. Terlebih lagi dari pernyataan pejabat Polri, Irjen Krisnamurti pada tahun lalu, Agustus, Harun Masiku nggak kemana-mana tuh, nggak keluar negeri, ada posisinya di dalam negeri. Ini kan jelas nggak mungkin juga seorang pejabat Polri berbohong, sembarangan bicara. Nah ini kan terlihat bahwa sinergi kurang ditingkatkan seperti itu. Jadi ke depan saya melihat bahwa ini akan menjadi legasi dari KPK. Jadi KPK harus menangkap Harun Masiku dan masyarakat bisa melihat bahwa kinerja KPK di bawah Pamulango, di bawah Nawawi Pamulango yang notabene akan berakhir Desember ini, harus betul-betul menunjukkan integritasnya. Salah satu penunjuk integritas itu adalah kemauan yang kuat untuk menyelesaikan target-target yang memang menjadi prioritas, menjadi perhatian masyarakat. Kalau kemudian harapan masyarakat ini terpenuhi ya katakanlah nanti 1 pekan lebih 1 hari begitu ya waktu nggak terlalu penting, yang penting tertangkap Harun Masiku. Tapi kalau Harun Masiku kemudian tertangkap tahun ini, dan memang benar dikatakan sekian orang bahwa ini terjadi karena perubahan konstelasi politik, itu kan artinya mengamini bahwa KPK bukan lagi hanya menegakkan hukum semata-mata. Dia tidak lagi pakai kacamata kuda, tapi dia sudah mulai melirik-melirik karena ada kepentingan politik masuk ke dalamnya. Itu kan sesuatu yang tidak baik juga. Bagaimana, Kang Adi? Prinsipnya kerja KPK apapun cibiran dari masyarakat, sepanjang KPK mampu bekerja dengan baik, sepanjang target-target penyelesaian kasus ini menjadi prioritas, maka itu harus dilakukan. Abaikan saja tuh. Abaikan saja. Jangan sampai gini juga, jangan sampai kemudian KPK sekarang konstelasi sudah berubah. Dulu takut karena dilindungi oleh kekuasaan, sudah pecah kongsi. Itu tidak boleh lagi ada pemikiran tersebut. Tangkap saja seperti itu. Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Alik Marwata seminggu, saya kira juga ini akan menjadi kenyataan meskipun tidak seminggu ya. Tetapi setidaknya sebelum berakhirnya masa jabatan KPK yang sekarang, sebelum Desember ini akan tertangkap. Berarti tidak boleh kemudian Harun Masiku tertangkap dalam waktu seminggu lebih dari setahun begitu ya? Betul. Jangan sampai kemudian di era yang sekarang ini kalau ketika mereka sudah menjadi mantan komisioner KPK, mereka menjadi terbebani juga oleh sejarah. Ternyata era mereka ini tidak ada yang dibanggakan, tidak lengkap kebanggaan mereka sebagai mantan pimpinan KPK karena masih ada PR, itu Harun Masiku belum tertangkap seperti itu. Kalau sampai kan tidak hanya Harun Masiku tapi juga ada Thanos. Betul. Nah kemudian juga Thanos nih orang kan menyibir juga, ini kesannya mungkin biar ada temannya Harun Masiku. Thanos kemudian di-PR-kan juga, diburonkan juga. Ini kan muncul hal seperti ini. Konspirasi teori ya. Konspirasi teori. Jadi untuk menepis semua dugaan-dugaan ataupun asumsi masyarakat bahwa kasus Harun Masiku ini itu ini, ya harus segera KPK melakukan penangkapan. Kalau kemudian lewat dari sepekan, lewat dari setahun tidak tertangkap juga, apa kabar ya? Ya harus menjadi PR dari pimpinan KPK berikutnya. Jadi karena apa yang dilakukan di macetnya penangkapan KPK ini kan problemnya kan ada di pimpinan. Baik. Kalau para tim lidik, penyidik KPK itu semuanya orang-orang berpengalaman, mereka tahu medan. Baik. Mereka dibekali alat yang mumpuni untuk menangkap buron. Oke, kita harap bahwa kali ini Harun Masiku mau ditangkap bukan hanya janji, tapi terbukti. Kang Adi Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi.
Pemirsa, di tengah keraguan kita mesti tetap optimis. KPK tetap dapat memenuhi janji mereka. Semangat optimis itu harus dijaga untuk menjadikan KPK kembali bernyali seperti dulu. Karena itu stop mengumbar janji, menebar 1-2 bukti jauh lebih berarti ketimbang 1000 janji. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.